Judulnya Mengobati Hati yang Luka. Pertama kali yang kutanyakan, mengapa hatimu terluka? Apa penyebabnya? Ternyata sangat sepele, yaitu karena kurang diperhatikan. Sejak kapan engkau diperhatikan, wahai perempuan? Dulu engkau kawin dipaksakan dengan seorang jantan yang tidak engkau sukai. Sejak kapan engkau diperhatikan? Sejak kapan engkau diperhatikan, wahai perempuan? Dulu engkau kawin dipaksakan dengan seorang jantan yang tidak engkau sukai. Bukankah engkau punya hati dan perasaan? Sebenarnya yang engkau tuntut bukan perhatian, tetapi yang lebih esensi, yaitu menuntut pengakuan terhadap perempuan. Yaitu menuntut pengakuan terhadap perempuan. Sudahlah, yang penting hatimu terluka, dan aku akan mengobati. Aku ingin mendengar ceritamu yang rinci, sejak awal sampai akhir, untuk keperluan diagnosa. Sebab tidak mungkin semua pasien diberi obat yang sama. Seringkali tidak kutemukan penyebabnya. Ternyata penyakit angan-angan. Menurut dugaanku, engkau tidak minta diperhatikan. Engkau menggunakan marah-marah sebagai alat untuk menarik perhatian. Aku tidak akan memberikan nasihat kepadamu untuk tidak marah. Aku tidak akan memberikan nasihat kepadamu untuk tidak marah, karena engkau sebenarnya tidak marah, hanya salah cara. Ingin diperhatikan dengan cara marah-marah. Jadi sebetulnya engkau tidak marah. Untuk itu silahkan engkau marah sesukamu. Yang penting asal tidak banting piring. Nasihat yang ingin aku sampaikan ialah, buktikan kelembutanmu kepada sahabat-sahabat. Kalau engkau ingin menembus dan menjelajah dalam relung-relung rasa orang, maka gunakan kelembutan budimu. Bahkan nanti engkau dapat menari-nari dalam palung hati yang paling dalam. Silahkan buktikan. Selalu gunakan kesantunan, terutama ketika engkau sedang naik daun menuju kepopuleran. Sebab kapan-kapan akan engkau jumpai lagi mereka ketika engkau menukik turun bersama daun berguguran. Sejak sekarang, berhentilah menuntut perhatian.
Ini caranya mengobati luka di hati. Lalu sejak sekarang tugasmu memberikan perhatian kepada Handai Taulan. Baru setelah itu engkau akan mendapatkan kesenangan yang sangat menyejukkan, karena engkau akan menjadi perhatian banyak orang. Aku melihat engkau banyak punya bakat. Silahkan berbuat. Tak ada siapapun yang dapat menghambat. Ke depan, jangan pernah terlambat. Segera bergerak cepat. Jangan pernah terlambat, segera bergerak cepat. Menangis tak ada guna. Memohon kasih sayang kepada orang minta diperhatikan, tidak ada guna. Saatnya sekarang harus berani menantang untuk mengukir masa depan. Sekarang saatnya engkau bertandang, terus melangkah, dirimu seorang. Masa depanmu harus engkau tentukan sendiri. Jangan pernah minta rekomendasi. Dulu ketika engkau masih perawan, perkawinanmu dipaksakan. Sekarang setelah menjanda baru dilarang ada paksaan seperti dulu. Sekarang setelah menjadi janda tidak ada pemaksaan. Berarti dulu perempuan perawan adalah barang. Setelah janda baru jadi orang. Jangan-jangan yang dulu dilakukan kebanyakan orang adalah hanya mentaati tradisi dan kebiasaan, bukan aturan Tuhan. Setelah ada undang-undang, semua perkawinan paksaan terlarang. Sekarang engkau punya peluang untuk terus menantang dengan lantang. Katakanlah, wahai masa depan, sekarang perempuan menentukan masa depannya sendiri tanpa rekomendasi dari siapapun. Sejak sekarang, buang kesedihan, apalagi hanya karena kurang perhatian. Segala rasa kesedihan yang sekarang engkau sembunyikan akan merusak kesehatan. Kalau aku membiarkan engkau dalam kesalahan tanpa teguran, berarti aku tidak sayang. Penghargaanku tidak pernah berkurang sekalipun engkau perempuan. Bagiku tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan. Bagiku tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan. Semuanya hamba Tuhan. Sebetulnya perempuan juga kuat seperti lelaki. Sebetulnya perempuan juga kuat seperti lelaki. Tidak ada perempuan yang lemah. Tidak ada perempuan yang lemah. Yang ada hanyalah perempuan bodoh yang tidak mengerti kekuatan yang dimilikinya. Tidak ada perempuan yang lemah. Yang ada hanya perempuan yang bodoh yang tidak mengerti kekuatan yang dimilikinya. Rendahnya harga tawar perempuan bukan disebabkan karena persediaan yang berlimpah, tetapi karena didiamkan dan diabaikan
dalam kurun waktu yang sangat panjang. Termasuk potensi besar yang dimiliki perempuan disembunyikan dengan sengaja dan curang. Juga kesempatan yang diberikan tidak seimbang dan termasuk berbagai gangguan. Bagaimana komentar orang tidak ada urusan. Yang penting jalani saja kehidupan dengan riang dan tenang, dengan keimanan dan prinsip yang engkau pegang. Terus engkau harus banyak teman untuk mengawal bersama semua cita-cita dan harapan. Ide-ide brilian disebarluaskan sampai ke tanah seberang. Aku ingin engkau menjadi pahlawan pembela perempuan. Setelah nanti engkau terkenal sebagai pejuang, lalu banyak orang yang datang menyanjung, itu semua tidak usah engkau hiraukan. Yang penting apapun yang engkau lakukan dapat memberikan ketenangan dalam hatimu sendiri. Dengan cara ini nanti kamu akan menjadi kokoh dan kuat, hati yang anti luka. Engkau nanti akan mampu menebar kebahagiaan kepada semua perempuan kemana saja engkau datang. Lalu setelah pergi akan meninggalkan kebahagiaan kepada generasi mendatang. Jangan kepalang, kita berangkat sekarang bersama bergandengan. Engkau sekarang adalah sebagai teman. Teman sejati adalah, wahai perempuan, sulit ditemukan. Susah terjadi perpisahan dan tidak mungkin terlupakan. Teman sejati adalah, wahai perempuan, sulit ditemukan, susah terjadi perpisahan dan tidak mungkin terlupakan. Sekarang sudah waktunya aku berterus terang kepadamu. Dulu aku pernah senang, tetapi aku tidak berani untuk berterus terang karena orang tuamu sudah punya pandangan. Tetapi aku juga mengerti bahwa engkau suka kepadaku. Lalu aku putuskan untuk tidak melangkah maju karena aku tidak mau dijadikan pilihan cinta alternatif. Sekarang kita berteman dalam perjuangan membela perempuan. Akhirnya, wahai perempuan, waktu tidak mampu merubah diriku. Hanya waktu yang akan membuktikan siapa aku. Terima kasih.